Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa ittifa' wa fadal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dala alal khair ibtigha wajhi wa murdatihi wa qurbi wa thawab subhanahu wa ta'ala. Sunnillah Sayyid Muhammad bin Abi Hasan wa Qasim Mustafa Muhammad Bahrul Qasim Mustafa Muhammad Bahrul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala mu'allif al-hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi, nafa'ana Allah bi 'ulumihim fid darin amin. Summa ghsil yadaka al-yumna summa al-yusra ma'al mirfaqain ila ansafil addain fa innal hilyata fil jannati tablughul mawadil wudu wa qul 'inda al-ghusli al-yumna Allahumma a'tini kitabal biyamini wal hasibni hisaban yasiran wa 'inda al-ghusli shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi shimali min warai dhuhri. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh barakah ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu apa-apa yang dituangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah Tidayahnya, yaitu kemarin dijelaskan tentang bab etika kita di dalam berwudu, kemudian sampai pembahasan tentang membasuh kedua tangan. Jadi sunnahnya membasuh kedua tangan ini, yang pertama dimulai dengan tangan sebelah kanan bersamaan sampai ke siku, atau lebih afdalnya dilebihi sampai ke bahu. Karena kata beliau, fa inna hilyata fil jannati tablu ma'awa'idul hudu. Cahaya nanti di surga ini, cahaya-cahaya bekas-bekas wudu ini akan terpancarkan. Dan ketika kita membasuh tangan sebelah kanan, dianjurkan berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiran, yang artinya, ya Allah, berikan kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hisablah diriku dengan hisab yang mudah atau yang ringan. Jadi di sini doa kita apabila seseorang tersebut ketika meninggal dunianya, ketika diaumul hisab, alamat seseorang itu baik, maka kitabnya ini, kitab amaliyah kehidupannya ini yaitu diserahkan dari sebelah kanan. Adapun yang mereka yang merugi atau mereka yang binasa, yaitu apabila dikasih kitab dari sebelah kiri atau dari sebelah belakangnya. Inilah menunjukkan bahwasanya alamat-alamat orang itu menuju kesengsaraan di akhirat. Maka kita berdoa minta diberikan kitab di sebelah kanan dan dimudahkan dalam perkara hisab. Dikatakan para ulama bahwasanya hisab saja ini
apabila ada di akhirat, kalau seseorang dihisap saja, ini termasuk azab baginya. Kenapa? Karena satu hisap ini prosesnya sangat lama sekali. Maka kita berdoa kepada Allah masuk surga ini tanpa ada hisapnya. Jadi ada satu golongan yang mana mereka ini masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membasuh tangan sebelah kiri, sunnahnya yaitu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimal au min wara'i dhuhri, yaitu kita berlindung kepada Allah, ya Allah lindungilah diriku dari pemberian kitabku dari sebelah kiri atau dari belakangku. Kemudian dianjurkan, disunahkan setelah membasuh kedua tangan kita, disunahkan juga istau'ib ra'sak bil masih bi antabul yadaika. Kita basahkan tangan kita, dianjurkan seluruh kepala kita ini terkena air, walaupun sedikit itu cukup. Catat itu kepala, bukan rambut. Jadi kalau seandainya itu batokannya rambut, otomatis seorang perempuan ini cukup mencelupkan rambutnya, ujung rambutnya ke air, sudah cukup. Tapi patoknya ada kepala. Jadi semua kepala dari depan ke belakang ini disunnahkan terkena semua. Wa antulsik ru'u asabi yadak yumna bil yusra, masukkan caranya, kedua jempol ini dimasukkan ke bagian wa tadahuma ala muqaddir ras, ditaruh depan kepala gini. Kemudian wa tumirrahuma ilal qafa, dilewat atau dilalui ke belakang, summa turadu ila muqaddam, terus baru ke depan. Jadi seperti ini, depan belakang kita basahin depan belakang. Fa haza marrah, dan ini satu kali. Marfataf al zalika salasa marat, maka kerjakan hal tersebut 3 kali. Jadi 1, 2, 3 kali. Itu tata cara menurut Imam Ghazali, sunnahnya kayak gitu. Wa kadzalika fi sa'ir a'dha, dan begitu juga semua anggota tubuh kita ini yang terkena air wudu atau anggota-anggota wudu ini dianjurkan 3 kali. Waqul, dan katakan, ada doa juga ketika kita mengasup ubun-ubun ni. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zil arshika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harim sya'ri wa bashiri 'alan nar. Jadi artinya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan berkah kepada kita, karena rahmat hidayah ini kebanyakan turun kepada seseorang yang dalam keadaan suci. Kemudian minta kepada Allah agar dilindungi, agar dinaungi di bawah naungnya arsy-Nya Allah. Tidak ada naungan kecuali pada hari yang mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan berlindung kepada mengharamkan rambut-rambut kita, basyari kulit-kulit kita ini tersentuh api neraka. Itu tak kalah penting. Maka modal utama orang mukmin ini itu doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa ini senjata bagi orang mukmin. Makin banyak berdoa itu bukan makin benci Allah, bukan Allah itu makin berkurang keagungannya. Makin kita banyak berdoa kepada Allah, ini Allah Subhanahu wa taala senang, berarti kita ini butuh kepada Allah. Apalagi kita berdoa kepada Allah ini memaksa ini dalam artian benar-benar bahwasanya kita ini sangat butuh Allah. Maka Allah senang kepada seorang hamba yang senantiasa berdoa. Walaupun berdoa ini tidak dikabulkan Allah sekarang,
pasti doa ini dapat responan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa ini adalah sebuah pahala, dan berdoa ini termasuk amaliyah nabi-nabi sebelum Rasulullah diutus. Jadi ada nabi namanya munajat. Jadi munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Maka digabunglah solat kita 5 waktu ini, menggabungkan solat-solatnya para nabi, solat-solatnya para malaikat. Jadi malaikat di arsyana ada yang ruku, ada yang sujud. Jadi Rasulullah itu melihat bahwasanya gerak-gerik solat kita ini adalah gerak-gerik malaikat-malaikat dan para nabi. Kemudian setelah mengusap ubun-ubun, kita disunnahkan juga mengusap telinga atau membasuh telinga. Ini sunnah. Adapun ubun-ubun wajib. Terus bagaimana kalau seandainya seorang perempuan berwuduk, misalnya di tempat wuduknya umum, susah membuka rambutnya, maka tidak masalah, dibasahkan di kerudungnya atas ini, yang penting sampai airnya ke bawah. Itu jadi masalah. Kemudian telinga, zahiran wa batinan bima jadid, baik yang dalam maupun yang luar ini dengan air yang baru. Wa adkhil musabbihataik fi samakhil uznaika, masukkanlah telunjukmu ke daun telingamu ini. Wamsah zahiran uzni bi batin ibhami, dan yang luar ini dibasuh dengan jempol. Jadi gini, dari zahirnya ini masuk ke dalam, baru belakang. Jadi ini telinga, daun telinga ini masuk ke dalam, baru belakang ini. Dua kali. Bahkan ada mengatakan itu 12 kali kita terkena telinga ini terkena basuhan. Pertama 3 kali ketika cuci muka, basuh muka, karena dia ada mengatakan telinga ini termasuk dari wajah, maka sunnah kita membasuhnya 3 kali. Kemudian ketika membasuh ini, membasuh kepala, membasuh rambut, karena ini di bagian kepala, kena juga langsung. Kemudian ketika membasuh ini telinga itu udah 3 kali begini, disunahkan lagi ambil air lagi, tangkap gini. 3 kali. Sunnahnya seperti itu. Kalau kita tidak basuh telinga pun, ya tidak batal solat wuduk kita, tetap sah wuduk kita, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal ladzi yastami'u qawla fayattabi'u ahsanahu. Ya Allah, jadikanlah jadikanlah kami ini orang-orang yang mendengar perkataan fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti kebaikannya. Jadi adapun mereka ini dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika nutbi'u ala qulubin muhtadin. Jadi mereka ini diletakkan atau tersemat di dalam hati mereka ini bagi mereka yang berlebihan. Jadi mereka berlebihan dalam artian berlebihan dalam dosa. Ini Allah Subhanahu wa taala itu berat untuk merubah mereka menjadi baik. Bahkan dikatakan Al-Imam Haddad bahwasanya seseorang kalau umurnya lebih dari 40 tahun ke atas mau mendapatkan hidayah ataupun merubah adat istiadatnya itu sangat berat sekali, kecuali mereka tersebut mendapatkan hidayah yang sangat besar. Maka karena Nabi ini diutus menjadi Rasul umur 40 tahun, sedangkan hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah ini kalau seandainya umur 40 tahun tidak ada ubah-ubahnya dalam adat istiadat, dalam kebiasaannya, maka sampai mati pun seperti itu. Adat istiadat kebiasaannya, misalnya kebiasaan bangun malam, mau tak mau sampai meninggal dunia pun pasti bangun malam. Kebiasaan puasa, mau tak mau pasti puasa terus, karena
kata ulama, udah kalau umur per tahun dah menjadi kebiasaan, itu susah untuk keluar dari kebiasaan tersebut. Kemudian setelah membasuh telinga ini yaitu mengusap ini tengkuk. Berdoa Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minal salal wa aghlal. Jadi disunah juga habis telinga basuh tengkuk kita, leher kita ini, biar kita terlindung dari terlepas dari belengguan api neraka. Ada yang mengatakan terlepas dari hasud, dengki, iri, ujub. Karena ini penyakit hati yang sangat besar di antara penyakit hati yang lainnya. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini menangis kepada Rasulullah. Rasulullah mendengar perkataan Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit, dan setiap langit tersebut ada malaikat yang menjaganya. Jadi setiap amal hamba Allah ini ketika menaik ke langit itu melihat prosesnya. Jadi prosesnya itu syaratnya itu tertentu. Syarat langit pertama itu diantaranya seseorang itu syaratnya diantaranya tidak ada hasud di dalam hatinya. Hasud ini memandang kenikmatan orang lain agar kenikmatan orang lain itu sirna, ataupun iri melihat orang ibadah banyak, kalau mudah-mudahan, ataupun kalau dia tidak datang hadir di majlis misalnya, itu senang, berarti itu dalam hati kita ada hasudnya. Benar, berlomba dalam kebaikan itu baik, tapi berlomba ini kalau teman kita atau saudara kita sesama mukmin itu turun, kita cukup sedih dalam hati kita, bukan menambah senang. Kalau hati kita senang, berarti dalam hati kita ini ada rasa hasud. Dilihat dulu, dikoreksi dulu, ada hasud tak hambanya ini. Yang kedua kalau dia ada, naik lagi langit kedua. Langit kedua ini kalau tidak salah itu tentang orang yang menggibah. Di sini ada sini. Ini wa ayya khalu sama wa arsuma wa la kulli sama masukul bain fatasu'un ba'dal hin tusbihu. Bahwasanya naik ke amal soleh kita, amal soleh kita setiap hari dari amal hambanya, terus amal hamba tersebut berupa cahaya menyinari semuanya sampai maka amal tersebut diberhentikan. Wadribu bihadzal amal, pukullah, lemparkanlah amal tersebut ke wajah yang sahibul amal. Karena apa? Innahu arada bi amali arad dunya. Sesungguhnya hamba tersebut beramal karena perkara dunia. Ana malikul fakhar, dan saya rajanya berbangga. Amari rabbi ala ada amalu yujawiz ila ghairi in kayatu ala nas fi majalizim. Jadi seorang hamba ini apabila bangga dengan amaliyahnya, maka amaliyahnya ini tidak bisa menjadi jaminan. Jadi bangga terhadap sesama kita di antara majelis kita. Begitu juga terus syarat langit ketiga, ana malik kibir, sombong. Innahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalizim, sombong ketika berbicara atau muasyarah bersama manusia, menganggap manusia itu sebelah mata dan tidak menerima perkataan walaupun yang berucap itu orang yang di bawahnya. Itu amat berat. Periksa lagi langit ketiga. Oh, nak memenuhi syarat, kata malaikat. Dilemparkannya amal dia tersebut ke wajah kita. Kemudian naik lagi ke amaliyah kita yang ke langit keempat, wa tasbihu salatin, yaitu amaliyah tasbih kita, salat kita, puasa kita, haji, umrah. Maka malaikat ini yang diwakilkan Allah lemparkan amal tersebut ke wajah yang mempunyai amal, wa zahrahu wa batnuhu ana sahibul ujub, kerana amal ini ada ujubnya.
Ujubnya ini merasa dialah yang mempunyai wewenang menggerakkan amal tersebut, lupa kepada Allah. Dia haji kerana dia umrah kerana dia solat kerana dia, puasa kerana dia, lupa yang menggerakkan kaki, tangan, hartanya dia untuk haji ini Allah. Berarti orang itu ujub. Kemudian naik lagi amaliyah kita ini ke tarik ke berapa itu? Wa kullu man yafadhu ibadika yahsud wa yaqa amara wa qata sunhabi wa zakati wa jih wa siyam wa yujaz. Amaliyah kita yang ke langit ke-6, yaitu syaratnya annakahu innahu kana la yarham insanan qad min ibadillah asabahu malaun wa maradun. Dan syarat yang lebih tinggi lagi, langit ke-6, yaitu hamba ini, apabila hamba ini tidak menyayangi sesama manusia dari hamba Allah ketika tertimpa bala ataupun sakit, maka Allah ini melemparkan amalan tersebut ke wajah-wajah kita. Maka kasih sayang bersama mukmin ini ya sangat penting. Dia terasa sakit, kita juga terasa sakit. Dia rasa susah, kita juga mengikut andil rasa susah. Man la yarham lam yurham. Barang siapa tidak mengasih sayang, tidak punya jiwa kasih sayang, maka orang tersebut tidak dikasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke langit ke terakhir, yaitu langit ke-7. Ya, syaratnya cuma satu, langit ke-7 ni, yaitu hambanya Allah ini yang penting setiap amalnya ini khalisan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbalullah amali murai, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hambanya ini apabila ada riaknya. Sedang dikatakan riak ini adalah syirik khafi, syirik yang samar-samar. Maka syirik ini tergolong dosa sangat besar. Kalau kita beribadah bukan kerana Allah, maka ibadah kita ini akan dilemparkan amal ke wajah-wajah kita. Maka para malaikat pun akan ikut andil. Maka kata Allah dalam hadis qudsinya, innama aradi bihi ghairi fa alai la'nati, bahwasanya dia ini, hambaku ini beribadah selain aku, maka wajib baginya laknatku, kata Allah. Maka malaikat yang semuanya akan berkata, alaihi laknatuka wa laknatuna, dan mereka wajib bagi mereka ni laknatmu ya Allah dan laknatkah kami. Jadi sehari-hari kita mendapatkan laknat dari malaikat dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Muaz bin Jabal ini menangis kerana tak mampu. Syarat-syarat macam ini tu sangat berat. Sedangkan setingkat Muaz bin Jabal ini terkenal dengan Al-Qur'annya, tadarruk beliau dalam Al-Quran di zaman Rasulullah. Apalagi sekelas kita. Maka solusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata iktadi bih, kata Rasulullah. Maka bagi kita Muaz mengatakan, bagaimana kami selamat dari amal syarat-syarat yang tadi, kata Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah, iktadi bih, ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi jalan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, perkara-perkara apapun itu kita harus mengikuti Rasulullah. Wa in kana fi amali naqsun, walaupun kita Rasulullah amalmu ini ada kurangnya. Dianjur Rasulullah salawat, kita salawat. Dianjur Rasulullah salat witir, kita salat witir, tahajud, puasa, dianjur ikut aja perintah Rasulullah. Walaupun kata Rasulullah ini ada amalan kita kurang. Karena setiap yang mengikuti pasti cinta. Maka setiap kecintaan kepada Rasulullah itu tak mungkin sia-sia. Pasti ada manfaatnya kita kelak di akhirat kita. Bahkan sesuatu yang berkaitan dengan dicintai, pasti kita sangat mencintai. Maka bohong kalau kita cinta dengan Rasulullah tapi kita tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka dianggap bohong juga apabila kita dianggap cinta dengan Rasulullah tapi kita ini tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Sayyidina kata Rasulullah, ya Mu'ad, hafiz ala lisan min waqi'ati fi ikhwanik. Wahai Mu'ad, jagalah lisanmu dari membicarakan saudaramu, kejelekan kekurangan saudaramu. Min hamal Quran khasan. Wa hamil uzunubak alaika wa la tahmil alaihim wa la tazakki nafsa bi dzambihim. Wala tudkhil amal dunya min amfil amal akhirah. Itu juga pesan Rasulullah, jangan kau campur baur amalan dunia ini dengan perkara amalan akhirat. Jadi kita beramal semata-mata untuk perkara akhirat. Kemudian setelah kita membasuh tengkuk, disunahkan dianjurkan membasuh kedua kaki kita, dan dianjurkan dari sebelah kanan dulu sampai ke ke betis, dan disunahkan menyela-nyela dengan menggunakan kelengkeng sebelah kiri birjil yumna wa khallil bi khinsir yusra asabi rijlika yumna. Jadi tangan kanan, misalnya kaki kita kanan di sela-sela dengan jari sebelah kiri, tapi di bawahnya, misal kanan sama kanan, tapi gelengkeng, diginikan. Sunnahnya seperti ini. Dari mulai dulu tangan kaki sebelah kanan. Wa tudkhil asayman asfal, dan diakhiri dengan kaki sebelah. Jadi gini, udah gini baru diakhirkan kelengkeng sebelah kiri, dimulai kanan dulu di sela-sela, dan berdoa, Allahumma sabbitni qadami ala siratal mustaqim ma aqdami ibadika salihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku ini terhadap jembatan atau siratal mustaqim bersama kaki-kaki hamba-hambamu yang soleh ketika membasuh sebelah kanan. Dan ketika membasuh sebelah kiri berdoa juga, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala siratal finnar yauma tazilu aqdam munafiqin wal musyrikin. Kemudian berdoa, ya Allah, lindungilah diriku dari tergelincirnya kedua kakiku ini terhadap jembatanmu di api neraka, dan pada mana hari yang kamu tergelincirkan kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik. Warfa' ma ila ansab isaq wara'i tikra salafi jami' af'al. Dianjurkan sampai ke betis dan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita berwudu, disunahkan mengangkat kedua mata kita ke langit dan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al minat tawwabin wa ij'al minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin wa ij'alni saburan syakuran wa ij'alni azkuruka dzikran katsiran wa usabbihaka bukratan wa asilan. Ini doa-doa ataupun doa yang sering kita ucapkan, doa-doa setelah berwudu. Dan manfaat doa setelah wudu ini, Allah Subhanahu wa taala buka pintu 8 pintu surga. Jadi pintu surga yang mana kita masuk, Allah perbolehkan. Di antara manfaat doa setelah berwudu, dan dianjurkan mengangkat mata ke langit, dan ketika kita ini dianjurkan diangkat, berdoanya tinggi sedikit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqibi Ubudiyahnya, setelah itu kita dianjurkan membaca ayat kursi, kemudian membaca ayat inna anzalna barakul huwa aqul huwallah 3 kali. Ini diantaranya manfaatnya, kita nanti yaumul kiamat digolongkan Allah bersama orang para syuhada. Dikatakan seperti itu. Ini
Mungkin ada ditanyakan? Lagi coba deh. Doa wudu banyak ya. Iya banyak. Yang ini yang simple dan mudah gitu. Yang kita hafal biasa loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasul. Iya. Iya, ya ini tidak mendapatkan kesunahan itu. Nah, ini sunnah dalam wudhu. Tapi banyak menentang bahwasanya hadis ini tidak sahih. Dalam kesunahan, dalam keafdaliyahan, kalau derajatnya ini walaupun hadis dhaif, tapi dhaifnya tidak parah, boleh menjadi fadail amal. Jadi ketika amal kita tidak masalah. Dhaif itu pun kan bukan berarti itu tidak dari Rasulullah, kan tidak seperti itu. Dhaif itu lemah yang pembawanya, bukan matan hadisnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan ini dari tangan ya kan. Obat serius harus benar. Jadi saya minta mohon dengan Pak Ustaz, tolong salinkan gitu. Kami kepingin Insyaallah. dengan artinya Pak. Ini mohon. Betul enggak? Sekali lagi enggak ayo. Nah, keduanya ini tangan ini apa yang nyucinya dibalikkan begini, nanti masukkan tangan ini supaya atau ada virus dari ini. Iya itu kalau didirus mungkin ini baju enggak kena kalau didirus segini. Tapi kalau gini celana ini nggak masuk ke baju. Kalau baju harus dibuka. Ini bagaimana pendapatnya? Iya, ini ada yang dalam fikih itu, hukum fikih itu gini. Kalau menggunakan keran, alat gitu, itu dianjurkan dari gini, dari sini. Dari sini. Nah. Kalau kita dari apa namanya? Adut ini apa namanya? Pegelangan. Kalau beda keran. Kalau langsung kita menggunakan ini apa namanya? Dari jari dulu. Nah, itu. Kalau kita menggunakan alat, kalau kita biasanya dulu tidak menggunakan alat, langsung ke apa? Dalam kolam tuh langsung cabau ini, langsung pegang cabau. Nah, ini pakai ini. Tidak mungkin pakai gini, gimana kita masuk gini kan? Nah, kalau pakai keran pakai gini, pakai apa dari sini. Memang ada dalam fikih itu biasa disebutkan kayak gitu. Kalau pakai alat, ya doanya kalau misalnya tidak hafal pakai apa? Pakai bahasa Arab tuh dalam hati bahasa Indonesia, ya Allah katanya. Kan kita tahu makna kan paham. Ini sebelah ini biar dapat apa namanya? Kitab sebelah kanan, ini jangan dikasih sebelah kiri. Nanti wajah minta cahayakan Allah, nanti kaki ini biar ditetapkan di apa? Di jembatan sirat ini. Kalau ini biar jangan tergelincir. Nah, ini. Siratal mustaqim ini. Ini nanti kita insyaallah kita catatkan apa arti-artian ini apa tentang nanti saya mau ya kalau apa nanti apa sunnah ini kan walaupun tidak setiap hari kita Rasulullah tuh, yang penting ketika Rasulullah nanya kita tuh pasti udah kita amalkan walaupun tidak semua, karena sunnah Rasulullah tidak maksa Rasulullah tuh 100% kita harus mendirikannya. Tapi kalau misal 100% kita mendirikannya, insya Allah manusia ini tergolong dari kekasih-kekasihnya Allah. Maka perkara ini, sunnah ini memang tidak ditekankan.
Tapi harus seumur hidup minimal itu 1 kali kita laksanakan. Itu tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengulas temuan yang lalu niat jelaskan bahwa niat yang lalu kan niat itu ada 2. Pertama niat Sunnah. untuk tubuh ini untuk menghilangkan hadas. Terus yang kedua untuk kalau seandainya hadas tidak bisa hilang, Membolehkan sholat. kalau seandainya untuk sholat saja, apakah hadas masih ada terus? Misalnya kita bisa ya kan, kita ini kencing-kencingan apa terus? Kalau seandainya kita itu jadi imam misalnya, apakah sah kalau jadi imam? Seandainya kita niat wudu itu cuma untuk sholat saja. Ya. Sebagainya. Ya kalau jadi imam tetap sah. Yang tidak sah tu imam berimamkan orang solat orang solat yang wajib ngulang. Tak sah kita berimam itu. Contohnya dia ini di anggota tayamum dia ini ada luka. Terus dia berwudu dan dia bertayamum kan, anjuran seperti itu. Dan dia wajib qada. Kalau kita berimam dengan orang ini tak sah. Dia pun tak boleh jadi imam. Misal ada perban di mukanya. Otomatis kan tetap walaupun dia masang perban dalam keadaan suci, tetap kenapa? Itu di anggota tayamum. Beda halnya di kaki. Di kaki kan bukan anggota tayamum. Kan anggota tayamum itu cuma wajah dan tangan. Di kaki bagaimana syarat kalau di kaki? Yang penting dia menempelkan perbannya ini dalam keadaan suci dan perban tidak berlebihan, tidak terlalu banyak. Cuma secukup menempelkan di kakinya. Kalau misal nak memenuhi syarat, dia wajib ngulang solat dan tetap wajib solat. Caranya apa? Wuduk dulu atau tayamum dulu baru berwuduk. Itu tak boleh. Di antaranya kita mengikuti orang yang solat wajib mengulang solat. Kalau misalnya tadi itu yang cuma membolehkan solat, dia ni istinja, itu tetap boleh, tak masalah. Istinjaknya najisnya berjalan terus. Yang penting syarat ketentuan ini penuhi. Kalau misal syarat ketentuan dia nak memenuhi, kita tahu tak boleh kita berimamkan ke dia. Kenapa? Kerana dia tak sah. Wuduknya benar dia, wuduknya mengangkat hadas ataupun membolehkan solat. Kan seperti itu. Dan syarat wuduknya harus masuk waktu, harus segera, tak bertele-tele ke mana-mana. Masuk waktu dia wuduk, dibersihkan dulu wuduk, baru mendirikan solat. Tak masalah menjadi imam, jadi makmum, itu tak masalah. Dan itu berlaku cuma 1 fardu. Tak sampai maghrib ya kayak gitu. Isyak lagi kayak gitu lagi. Tak harus dia biar tak batal pun tak boleh. Harus ngulangi je 1 fardu. Sama satu tayamum. Tayamum tu 1 fardu. Tak bisa 2, 3. Kalau seandainya Digabung mana? maksudnya kan dalam doa itu mengangkat atas langsung ikut mengerjakan sholat. Itu Allah alam, saya pun tak tahu kalau digabung dua. Tapi status dua ke apa dia ni? Ini maksudnya hadas besar ke enggak? Ada kecil. Tak tahu kalau digabung, niat itu digabung dua-duanya. Tapi dia was-was berarti orang ini. Allah alam, tak tahu lah. Kopi enggak, antar ni. Makin dekat. Okey, tanya lagi. Dan dapat setelah wuduk tu dianjurkan juga inna anzalna 3 kali. Yang tadi itu qul huwallah dibaca juga. Maka barang siapa membaca inna anzalna 3 kali, bahwasanya digolongkan bersama orang yang siddiqin katanya. Wa man qara maratain, itu 1 kali. Kalau 2 kali digolongkan bersama syuhada. Kalau sampai 3 kali digolongkan bersama para anbiya. Yang mungkin itu kan fadhilul amal.
Itu memang ada hadisnya. Ya mudah-mudahan kita merutin seperti itu mendapatkan manfaat dari hadis tersebut. Dan inna anzalna ini pun kalau ditiupkan ke anak yang masih kecil, ke ubun-ubunnya, ini la yamsu apa, mereka ini selama dia remaja ini tidak pernah mengalami zina. Jadi biar terhindar dari zina ini ditiupkan, bacakan inna anzalna, tiupkan ke ubun-ubunnya. Dengan manfaatnya seperti itu. Inna anzalna sampai akhir. Dan ketika mayat kuburan itu kan, biasanya orang nggak kasih pasir ya, dibacakan kasih pasir. Ini anzalna itu bacaannya. Baca ini anzal, ditiupkan, tidur 7 kali, baca 2, ditaburkan ke mayat tersebut. Manfaatnya biar tidak kena azab kubur. Manfaatnya, fadilahnya. Iya, baca habis. Itu ya ikhtiar kita lah doa ini. Tapi banyak orang tu tak percaya manfaat fadilah. Kok amal sedikit fadilah besar. Itu kalau kita fikir dengan akal tu memang tak masuk akal. Tapi gimana lah, syariat ini, akal ini harus ikut syariat. Macam salawat. Salawat kan manfaat kan banyak. Tapi cuma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selesai. Tak banyak. Tapi gimana, kita cuma beriman bukan berakal. Kalau kita kekurangan akal ya tak masuk akal. Kita cukup dengan iman. Ini kan ada kita dengar bahwa tidak boleh membunyikan tangan ya kan setelah duduk ya kan. Tasfik. Tapi karena kebiasaan ini kita niat ya kan. Kayaknya lepas sholat bunyi kan ya kan. Lepas sholat gitu. Assalamualaikum bunyi. Galau benar rasanya. Ya memang ada larangan kita pun bunyikan. Tapi wallahu alam pun belum pernah dengar teks hadis langsung, belum pernah. Tapi memang ada larang. Kalau tasbih ini tak boleh. Tasbih ini memang ada pernah baca kayak gini. Itu memutus rahmat Allah. Memang pernah para sahabat itu pernah begini. Saya ada dengar sama Bu Yaya. Yang gini nih, yang meletak-letak. Gini memang tak boleh. Itu memang ada. Setelah sholat saya aneh, boleh tak? Apakah ini benar-benar dilarang? Oh, berbunyi, yang bunyi nih. Ini kan bunyi tak boleh. Yang tak boleh itu saya tahu itu yang begini. Yang bunyi itu memang ada larang tapi tidak melihat teksnya. Bunyi ini. Itu rahmat Allah ya tadi. Yang gini itu memutus Allah. Gini. Setelah dari medisnya juga tidak disarankan. Kalau gini kita pasal begini. Itu pernah sahabat itu dilarang Rasulullah. Itu saya pernah lihat teks langsung. Dilarang ya? Kalau gini belum dengar telinga tapi teks enggak dengar, belum lihat. Karena kita memutus sesuatu itu harus lihat dulu. Memang pesan dari guru-guru kami gitu. Kalau cuma dengar, tidak usah sampaikan. Tidak usah dihukum benar enggak. Jadi mana? Lihat dulu teksnya. Di kitab lihat dulu benar ada. Kalau ada, berarti boleh kita sampaikan. Ya, itu. Tidak di kapan pun. Kapan pun begini, tidak boleh. Pernah ditegur, sahabat itu pernah ditegur Rasulullah kayak seperti ini. Jangan kalian begini, kata Rasulullah. Setiap saat. Tah gitu menyerupai orang apa Allah alam tahu dah. Kita ni Rasulullah ni kan tahu alam yang gaib pun tahu Rasulullah. Itu pun tak harus kenapa harus gini, tak tahu. Sahabat tu ketika dilarang seperti itu tak bertanya, kenapa Rasulullah? Tak ada sahabat itu. Istilah berdetil nanya itu jarang. Maka mereka sampai wa ata'na. Kalau dalam sholat kadang-kadang perut itu bunyi. Bukan. Itu kayak tidak enak rasanya gitu, was-was gitu. Kayak ada angin keluar dan tidak ada keluar. Syaratnya apa itu? Ini apa ya? Dalam sholat itu. Bunyi perut. Bunyi perut yang lapar ke? Artinya kayak angin gitu lah. Tapi nampaknya pengen ini batal wudhu gitu. Ya kalau mau pengen batal wudhu dibatalkan. Niatnya gitu ya.
Ndak misalnya yakin batal. Kalau cuma bunyi dia itu setan nantinya. Was-was gitu. Kan setan ni beribu macam tipu daya. Ada setan dulu. Tapi kadang-kadang lepas wudu mau kentut lagi dia. Itu aku. Setannya atau memang perlu? Kalau setan itu kayak apa? Kalau setan tu ciri setan itu lubang tubuh kita ni kayak ada benda mainkannya. Kayak benda mainkannya itu setan. Minal jinnati wal khannas. Khannas tu yuwaswisu sudurinas minal jinnati wal khannas. Jadi yang menggoda manusia itu, mewas-was itu khannas nama setannya. Khannas. Jadi seperti itu. Yakin enggak batal ya. Yang penting kentut tu ada bau, ada bunyi. Kalau tak ada bau, tak ada bunyi. Tapi ada angin secut. Yang mana? Kalau ada bunyi berarti kentut. Ada bunyi kentut. Batal. Kalau perut yang bunyi enggak batal di masa. Kayaknya yang menekan ke bawah dia. Menekan ke bawah. Setan. Lama nih tendang ini. Kalau misal ada bunyi, ada bau, bunyi dan bau. Itu. Bunyi. Batal. Kalau was-was, wuduk kita was-was. Kentut tak kentut, kita batal kan? Tak boleh kita kentut. Misal kita was-was tadi tu batal tak ya? Keraguan dia, kita wuduk lagi. Tak sah wuduk kita kedua ya. Kerana niat azam tu harus, orang berwuduk ni harus otomatis berhadas kecil. Tapi kalau was-was seperti itu, kita wuduk lagi dalam keraguan, tak sah wuduk kita. Maka gimana caranya? Pegang lo pengaluan. Otomatis batal kan? Bawa kita wuduk. Kalau kita ragu-ragu, batal tak? Aku batal tak? Pegang. Ataupun kita kantutkan benar-benar. Kalau cuma was-was, niat berlandasan was-was, tak sah. Kita harus azam benar-benar niat kita. Tak bukan ngolok-ngolok. Macam kita orang mau nikah. Kalau cuman datang si perempuan itu cuman misalnya iseng-iseng, tak ada azamnya, itu tak boleh. Jadi harus azam dalam nikah, baru disunahkan nikah gitu. Tanya lagi. Ini Pak, doa setelah berwuduk kan mungkin boleh menjelaskan. Doa setelah berwuduk tadi ada. Memang ada. Ya itu. Kalau doa di sini doa yang biasa kita pakai, asyhadu alla ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'al tawabin wa ij'al mutatahhirin wa ij'al min ibadika sholihin. Itu paling pendeknya. Kalau yang sedang di sini lumayan panjang, paling sedang. Yang paling sedang tu tadi. Nanti kita kopikan suruh diamalkan. Karena memang di Mesir pernah ada 2 orang nih menghafalkan kitab ini, mengamalkan. Jadi dari ajaib Imam Ghazali ini, barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya itu diberi keutamaan. Bahkan ada mereka ini yang kita pernah saya baca itu, yang kita kan pernah nonton pensil ajaib ya. Jadi mereka ini dapat fadilah itu diberi sesuatu yang gaib, pensil apapun dia mau itu dapat dituliskan itu diijabahi Allah. Subhanallah itu dari pengamalan ini. Tapi ditegur bahwasanya ditegur dalam mimpinya, kebiasaan nenek datuk dia ini tidak seperti itu, janganlah buat aneh-aneh gitu. Jadi setelah itu dilenyapkan pensil itu, minta apa pun. Ada 3 orang ulama. Kalau di Mesir itu mungkin ada tersyahur ceritanya, mereka yang mengamalkan kitab Bidayah dan menghafalnya. Karena Bidayah untuk anak kecil, sedini mungkin ditempah keikhlasannya, tak mau riak, tak mau hasud. Nanti dewasanya kan mudah kita masukkan ilmu-ilmu yang lain. Yang mungkin sedikit ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.